Perkenalkan, nama saya Gaiska Erla Anjani dengan NIM 1325141. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis tematik pendidikan kewarganegaraan dengan tema identitas bangsa. Nah, jadi apa sih identitas bangsa itu? Nah, identitas bangsa adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain, meliputi nilai, budaya, bahasa, dan sejarah. Identitas ini menjadi jati diri bangsa serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas bangsa Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sila ke-1 mencerminkan nilai religius dan toleransi antar umat beragama. Sila ke-3 mencerminkan persatuan dan gotong royong. Sila ke-5 mencerminkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang menjadi identitas suatu masyarakat. Artinya, identitas bangsa tidak hanya terlihat dari simbol, tetapi juga dari cara berpikir dan bertindak masyarakatnya. Dalam konteks pendidikan dasar, identitas bangsa dikenalkan sejak sekolah dasar melalui kegiatan sederhana seperti mengenal simbol negara, menyanyikan lagu nasional, memahami nilai Pancasila, serta mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan identitas bangsa dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menyatukan berbagai suku di Indonesia. Selain itu, nilai gotong royong juga masih terlihat dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Contoh lainnya adalah toleransi antar umat beragama, seperti saling menghormati saat hari raya keagamaan. Kasus nyata yang terjadi saat ini dapat dilihat dari pengaruh media sosial, khususnya di aplikasi TikTok, di mana saat ini tuh banyak generasi muda lebih mengikuti tren budaya asing dibandingkan budaya lokal. Berikut contoh video yang dapat dilihat yang menunjukkan bahwa globalisasi dapat mempengaruhi identitas bangsa, terutama pada generasi muda. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini identitas bangsa menghadapi berbagai tantangan. Pertama, lunturnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Kedua, pengaruh globalisasi yang membuat budaya asing lebih mudah masuk melalui media sosial. Ketiga, masih adanya konflik sosial akibat perbedaan suku, agama, dan budaya. Keempat, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Anthony Giddens dalam The Consequence of Modernity, globalisasi dapat mengikis identitas lokal jika tidak diimbangi dengan kesadaran budaya. Nah, dari pembahasan tersebut dapat dikritisi bahwa pemahaman identitas bangsa masih sebatas teori, belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, diperlukan beberapa solusi. Yang pertama, pendidikan harus berbasis karakter, tidak hanya teori tetapi juga praktik nyata. Yang kedua, pemanfaatan media sosial secara positif untuk mengenalkan budaya lokal, misalnya membuat konten budaya di aplikasi TikTok, YouTube, dan lainnya. Padahal enggak, kita sering buka produk itu sebenarnya buatan sendiri dari ide, tangan, sampai pemasaran itu semuanya pada bangsa. Dari produk itu sebagai negara lalu kita membeli produk kita memantau ekonomi kita. Ketiga, menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dengan menggunakan produk dalam negeri dan melestarikan tradisi. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Keempat, dalam konteks pendidikan di SD, guru dapat menerapkan strategi seperti pembelajaran berbasis proyek, contohnya seperti mengenal budaya daerah. Yang kedua, bermain peran atau role play tentang keberagaman yang berada
yang ada di Indonesia ini. Itu yang ketiga, kegiatan menyanyikan lagu nasional dan memahami maknanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menuntun perkembangan karakter agar memperkuat jati diri bangsa. Sebagai penutup, identitas bangsa merupakan jati diri yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.